Tim nasional Indonesia sudah dihadapkan dengan ujian berat di laga pertama babak penyisihan grup D Piala Asia. Skuad Garuda melawan timnas Irak yang secara peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun begitu, skuad Garuda masih punya harapan untuk lolos dari grup neraka tersebut. Salah satunya dengan memenangkan setidaknya satu pertandingan dan menjadi peringkat 3 terbaik. Cetak Gol coba merangkum cara timnas Indonesia lolos dari grup neraka Piala Asia sebagai berikut. Sudah dihadapkan dengan ujian berat. Timnas Indonesia menjalani laga perdana Piala Asia dengan lawan yang cukup sulit. Skuad asuhan Sintayong akan berhadapan dengan salah satu negara kuat yakni Irak. Secara peringkat FIFA, negara Timur Tengah ini menempati urutan 70 dunia. Itu artinya Irak menjadi salah satu negara penguasa Asia yang bertengger di peringkat 7. Bahkan Irak punya rekam jejak yang baik untuk gelaran Piala Asia, di mana mereka pernah mengangkat gelar juara di tahun 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumahnya. Secara head-to-head, kedua kesebelasan telah bertemu sebanyak 6 kali. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara harus menelan 5 kekalahan dan cuma bisa meraih 1 kali hasil imbang. Kuatnya rekor pertemuan membuat Indonesia sedikit digampangkan oleh pelatih Irak yakni Jesus Casas. Dia menilai kalau skuad Garuda bukanlah tim yang diperhitungkan untuk lolos dari fase grup D. Pelatih asal Spanyol itu menyebut Jepang menjadi lawan yang paling sulit untuk dikalahkan. Jesus Casas juga mengusung target kemenangan saat berjumpa dengan Indonesia. Menurut Casas, menang di laga pertama akan menguatkan mental mereka di Piala Asia. Walaupun diremehkan, Sintayong tetap fokus untuk membangun mental dan juga para pemain Garuda. Dia melihat peta kekuatan timnas Indonesia di laga FIFA Matchday bulan Juni yang lalu. Kala itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Palestina dengan skor kacamata. Sintayong menilai jika hasil imbang atas Palestina menjadi gambaran untuk menghadapi Irak. Rekor buruk timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Setelah bertemu dengan timnas Irak, Indonesia kembali berhadapan dengan lawan yang kuat. Kali ini mereka berhadapan dengan lawan bebuyutan Asia Tenggaranya yakni Vietnam. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian untuk Sintayong. Pasalnya, skuad Garuda wajib memenangkan pertandingan kedua apabila kalah di laga pertama menghadapi Irak. Sayangnya, skuad Garuda punya catatan buruk saat berjumpa dengan Vietnam. Dari 5 pertemuan terakhir, skuad asuhan Sintayong belum pernah merasakan satupun kemenangan. Terbaru, mereka harus disingkirkan oleh Vietnam di partai semifinal Piala AFF 2022 lalu. Nggak heran Sintayong pun berhasrat untuk membalaskan dendam kekalahannya di laga kali ini. Pelatih Korea Selatan itu akan mempersiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Park Hang-seo menganggap Indonesia bukanlah sebuah ancaman yang harus diwaspadai. Ex-pelatih timnas Vietnam ini yakin jika mantan anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan. Selain Park Hang-seo, keyakinan besar juga dilontarkan oleh pemain Vietnam yakni Phu Van Tan. Dia menyebut Piala Asia tahun ini akan lebih mudah karena satu grup dengan Indonesia. Ini merupakan partai hidup mati skuad Garuda untuk menentukan lolos dari fase grup. Seandainya menang, maka Indonesia punya peluang lebih besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Wajib menang lawan Raja Asia. Namun sayangnya timnas Indonesia harus berhadapan dengan Jepang di laga terakhirnya. Melawan Raja Asia tentunya menjadi tantangan terbesar untuk skuad Garuda Nusantara. Pasalnya, skuad Matahari Terbit menjadi calon kuat untuk meraih gelar juara Piala Asia tahun ini. Hal itu berkaca dari peringkat FIFA timnas Jepang yang menempati urutan 20 dunia. Peringkat tersebut membuat skuad asuhan Hajime Moriyasu menjadi pemimpin klasemen di benua Asia. Meskipun tergabung di dalam grup yang mudah, Moriyasu enggan meremehkan skuad Garuda. Mereka menganggap Indonesia sebagai lawan yang berpotensi untuk menjadi tim kuda hitam. Menurut Moriyasu, skuad Garuda punya keuntungan karena dilatih oleh Sintayong. Hal ini berkaca dari prestasi Sintayong bersama tim nasional Korea Selatan. Apalagi ini menjadi laga pamungkas untuk menentukan kelolosan skuad Garuda. Artinya laga ini diprediksi bakal berjalan sangat sengit. Di sisi lain, timnas Jepang sendiri juga nggak mau kalah dengan Indonesia untuk menentukan status juara grup D. Khusus untuk skuad Garuda memiliki potensi besar untuk menang di laga kali ini. Hal itu baru bisa terjadi seandainya skuad Garuda kesulitan untuk menghadapi timnas Irak dan Vietnam. Namun hal berbeda akan terjadi apabila skuad asuhan Sintayong bisa memenangkan 2 laga pertama. Kemenangan di 2 laga awal akan memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Asal lolos timnas Indonesia.
Adanya regulasi peringkat 3 terbaik menjaga asa timnas Indonesia lolos ke babak gugur. AFC memberikan jatah 4 slot untuk posisi 3 terbaik yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kriteria penilaian ini disusun berdasarkan peringkat 3 terbaik dari 5 kategori. Pertama, AFC menghitung dari akumulasi poin yang diraih oleh masing-masing negara. Hal itu mengacu pada perhelatan Piala Asia 2019 yang lalu. Saat itu, masing-masing negara membutuhkan setidaknya 3 poin untuk lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Kirgistan, Oman, dan Vietnam saat itu menjadi negara yang lolos lewat jalur tersebut. Kalau jumlah poinnya sama, maka AFC menghitung selisih gol yang didapatkan pada masing-masing babak grup. Pada gelaran Piala Asia yang lalu, para negara peserta diwajibkan untuk mencatatkan minimal selisih gol -1. Selanjutnya, AFC pun menghitung jumlah gol yang dicetak di babak penyisihan. Keempat, AFC juga menilai poin kedisiplinan yang dicatat oleh masing-masing tim. Artinya, untuk memperbesar peluang, timnas Indonesia nggak boleh mengoleksi banyak kartu di perhelatan kali ini. Saat itu, Lebanon dan Oman menjadi negara yang dipastikan gagal lolos. Keduanya tersingkir dari Vietnam dan Kirgistan dengan mengoleksi poin kedisiplinan yang lebih baik. Kriteria terakhir adalah pengundian langsung dari AFC. Tahapan ini dilakukan jika 4 kriteria tersebut nggak bisa menentukan tim yang lolos di babak 16 besar. Melihat komposisi peserta di grup D, pasukan Garuda harus berjuang ekstra keras untuk lolos ke babak gugur. Mereka setidaknya mengincar posisi 3 terbaik yang dirasa menjadi target yang realistis. Skuad Garuda harus mencuri 1 kemenangan di babak grup kali ini. Dengan raihan 3 poin, peluang untuk menjadi peringkat 3 terbaik masih terbuka cukup lebar. Skuad asuhan Sintayong bisa tampil lebih mudah saat menghadapi Jepang di laga terakhirnya. Perjalanan yang cukup melelahkan. Seandainya lolos lewat peringkat 3 terbaik, timnas Indonesia diprediksi bertemu dengan lawan yang berat menghadapi para juara di masing-masing grup. Beberapa tim unggulan diperkirakan akan lolos dengan mudah dari fase grup. Di grup A sendiri, Qatar dan Tiongkok diprediksi menjadi lawan yang diunggulkan untuk lolos. Berikutnya di grup B, Australia dan Uzbekistan menjadi negara yang diprediksi menempati 2 besar. Lalu di grup C, Iran dan Uni Emirat Arab diunggulkan. Kemudian di grup D, Jepang dan Irak diprediksi bakal bertarung untuk meraih peringkat pertama. Sedangkan Vietnam dan Indonesia akan saling berebut peringkat 3 terbaik untuk menjaga asa lolos. Berikutnya untuk grup E, Korea Selatan diprediksi menjadi tim terkuat tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti. Sedangkan di grup F diperkirakan akan ditempati oleh Arab Saudi ataupun Thailand. Meskipun berpeluang menghadapi raksasa-raksasa Asia, Sintayong mengaku nggak gentar. Dia ingin memotivasi para pemainnya untuk tampil maksimal di perhelatan Piala Asia nanti. Apalagi ini kemungkinan juga menjadi persembahan terakhir Sintayong untuk timnas Indonesia. Pasalnya kontraknya sendiri akan berakhir di bulan Desember mendatang. Sejauh ini PSSI dan Sintayong sedang berdiskusi untuk melanjutkan kontraknya. Bukan gak mungkin pasukan Garuda bisa saja tampil mengejutkan dengan lolos ke babak 16 besar. Raihan ini tentunya akan menjadi prestasi yang istimewa bagi skuad Merah Putih. Pasalnya Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala Asia saat menjadi tuan rumah di tahun 2007. Saat itu mereka hanya bisa meraih 1 kemenangan dan menelan 2 kali kalah. Hasilnya skuad Garuda hanya bisa menempati peringkat 3 klasemen. Itulah ulasan cara timnas Indonesia lolos dari fase grup neraka di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan Garuda mampu terbang jauh di Piala Asia nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.